Selamat siang Mbak Dia. Terima Selamat kasih siang. sudah bersedia dan meluangkan waktu Mbak Dia untuk mengikuti wawancara ini. Eh, Pertama-tama, eh, boleh tolong perkenalkan diri Mbak Dia, background Mbak Dia itu apa, dan kemudian sekaligus ceritakan eh, awal mula titik berangkatnya dari Devetro Studio ini. Silakan. Hmm, Halo, nama aku Dia Retno, tapi biasanya dipanggil Dia. Eh, jadi memang backgroundku itu kuliah dulu adalah ngambil pendidikan keramik. Eh, Sebenarnya kenapa aku ngambil keramik tuh karena lebih kepada aku tertarik eh, di area laboratoriumnya gitu sih. Misalnya kayak pembuatan materialnya kayak gitu. Nah, akhirnya menurutku itu kayak jadi uh, latar belakang kenapa akhirnya concern untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan material di keramik sendiri. Terus untuk studio sendiri sebenarnya pertamanya itu dibuat di tahun 2014 karena memang sebagai wadahku untuk berkarya aja sih waktu itu. Tapi semenjak 2016 akhirnya kita melakukan produksi barang-barang yang dulu anting tapi mulai dari tahun 2020 itu sebenarnya udah mulai apa ya? Mulai berkembang ke arah yang industrial kayak pembuatan tableware, kayak gelas, piring, dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi sekarang studio akhirnya nggak hanya untuk sebagai tempat berkarya, tapi juga sebagai ruang produksi gitu untuk uh, saya dan teman-teman gitu sih Mbak. Oke, uh, boleh uh, bagikan ke kami nggak proses desain yang dilakukan oleh Devetro Studio tuh seperti apa sih ketika dalam proses perencanaan membuat suatu produk begitu? Dan juga Uh, kalau uh, kalau boleh uh, pemilihan material yang akan digunakan itu prosesnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya kan ada dua dua apa ya, kayak dua jalur gitu. Kalau yang untuk sekarang ya, akhirnya aku bisa menyimpulkannya ada dua jalur. Yang pertama dulu memang dari tahun 2016 kan emang aku melakukan penelitian sampai sampai sekarang juga masih sih penelitiannya itu kan tentang si material tanah limbah itu. Nah, si tanah limbah ini tuh sebenarnya karena aku neliti sebuah pabrik yang ada di Jogja gitu. Nah, si pabrik ini tuh sebenarnya mereka nggak mau mengolah mengolah limbahnya lagi karena dengan alasan akan menambah biaya, uh, apa ya, uh, akan ada resiko kegagalan yang lebih tinggi dan lain-lain kayak gitu. Jadi dari si satu pabrik ini akhirnya aku berangkat untuk meneliti si limbah-limbah yang ada di situ. Nah, limbahnya ini sebenarnya limbah limbah tanah liat tapi yang dia sudah bercampur sama sampah, pasir dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya memang dia mau diolah lagi untuk bahan pembuatan keramik cetak tuang, dia memang kurang kurang apa ya, kurang bagus gitulah, udah jelek gitu materialnya. Nah, dari situ akhirnya waktu itu keputusanku adalah membeli si material itu dengan harga murah. Jadi aku waktu itu 1 ton itu dapat 300.000, yang itu jauh banget sebenarnya kalau dari harga tanah aslinya itu 1 kilo bisa sampai 8.000 sampai 10.000. Nah, dari situ si tanah limbah ini akhirnya diolah, aku olah lagi, terus aku teliti di laboratorium kalau misalnya untuk memperkuat aja sih kenapa sih si tanah limbah ini harus diolah, dan kalau misalnya efeknya untuk ke lingkungan kalau misalnya dia langsung dibuang itu apa. Nah, dari penelitian di laboratorium itu aku dapetin kalau si si material limbah ini tuh ternyata punya kandungan logam berat yang kalau misalnya kita buang aja langsung ke
lingkungan itu akan menyebabkan bisa mengganggu konten dari kualitas air yang ada di masyarakat. Sedangkan si pabrik yang aku teliti itu juga berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Nah, akhirnya dari situ sih aku neliti terus mencoba untuk mengolah lagi si tanah limbah ini biar dia bisa jadi material yang layak pakai gitu. Nah, dari situ akhirnya aku dari 2016 aku mulai melahirkan karya-karya yang semuanya base-nya dengan menggunakan tanah limbah gitu. Terus kalau misalnya dari produknya sendiri, kalau sekarang sih kalau produk tableware itu akhirnya aku masih tetap menggunakan tanah murni, tanah yang masih bagus karena memang kebutuhannya adalah untuk proses cetak tuang. Tapi dari hasil dari limbah itu tadi sebenarnya masih bisa dipakai lagi untuk digunakan membuat benda-benda yang dibuat dengan cara hand building gitu. Jadi memang ada 2 jalur sih untuk menggunakan si material ini. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti material tanah limbah ini kurang disarankan ya kalau untuk digunakan untuk membuat produk seperti tableware gitu, itu kurang disarankan ya? Itu apa bisa juga? Bisa juga, karena kan memang kalau misalnya udah mencapai bakaran tinggi si apa namanya, chemical-nya ini kan atau si logam beratnya ini, yang logam berat berbahaya berupa timbal ini tadi kan juga sudah menurun kan ininya, persenannya. Jadi sebenarnya bisa, cuman lebih kepada teknis pembuatannya aja yang itu kayak nggak memungkinkan gitu kalau misalnya dibuat dengan teknik yang sama dengan proses yang pertama gitu. Oke. Seperti tadi yang udah Mbak katakan kan, berarti kan kalau tanah limbah ini untuk memproses tanah limbah ini itu kan pasti membutuhkan apa ya, step ekstra gitu ya. Karena itu dia kualitas dia yang sudah kurang bagus. Boleh ceritakan nggak Mbak, ada nggak sih tantangannya gitu selama proses mengolah tanah limbah ini? Apa sih tantangannya? Kalaupun atau kalau misalnya ada temuan menarik gitu, itu juga boleh tolong dibagikan, Mbak. Kalau tantangannya untuk mengolah tanah limbah ini sebenarnya kan harus punya ekstra waktu kan. Misalnya kita nggak cukup dengan satu formula aja sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal atas itu. Jadi harus selalu bereksperimen terus. Misalnya mengembangkan dari 3 formula yang pertama dibandingkan dengan 3 formula berikutnya dan berikutnya lagi kayak gimana. Nah, dari situ sebenarnya kayak kita akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Misalnya formula 1 itu ternyata hanya bisa dilakukan dengan teknik cetak tuang atau formula 2 hanya bisa dilakukan dengan teknik pijit atau hand building dan lain-lain. Jadi memang satu formula dengan satu formula lainnya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi memang tantangannya adalah harus punya tenaga ekstra untuk melakukan eksperimen-eksperimen formula. Jadi kayak misalnya formula 1 hanya bisa dilakukan dengan teknik cetak tuang atau formula 2 ternyata hanya bisa dilakukan dengan teknik hand building. Jadi memang butuh banyak option untuk membuat formula-formula baru. Sebenarnya tantangannya itu. Tapi kalau aku sendiri memaknai bagaimana akhirnya aku bekerja dengan tanah limbah itu, mereka memang punya keunikan sih. Karena kadang sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasiku itu justru bisa dipenuhin oleh si tanah limbah ini. Misalnya ada satu formula yang pernah aku buat di mana satu formula ini kalau misalnya dia kena glasir atau di finishing itu memang si glasirnya ini nggak mau lengket dengan sempurna, jadi memang dia akan mengalami crawling gitu. Dan menurutku itu hal-hal yang di luar ekspektasi tapi itu bagus, walaupun
mungkin beberapa orang memandangnya sebagai, wah ini kayak keramik defect nih, gagal. Tapi menurutku itu jadi salah satu bentuk artistik sendiri dari keunikan si tanah limbah itu sih. Kayak gitu, Mbak. Uh, ini kalau berkaitan dengan produknya itu sendiri, Mbak, produk-produk yang Mbak Dia buat ini apakah memiliki apa ya cultural background gitu? Apakah ada? Boleh tolong diceritain nggak, Mbak? Kalau backgroundnya sendiri secara kultural tuh kayaknya nggak ada sih. Cuman aku sangat memperhatikan bagaimana akhirnya si material itu tidak mengotori lingkungan, tidak merusak kualitas air di masyarakat. Terus aku sangat memperhatikan akhirnya bagaimana kayak menurunkan kadar logam berat yang ada di tanah itu biar akhirnya kalau si material ini dipakai lagi dia tidak akan menjadi racun, atau pada saat dia pada saat dia belum digunakan itu kayak bagaimana akhirnya caranya menyimpan biar tidak terkonten dengan air atau air hujan atau apalah yang dan lain-lain. Lebih ke arah itu sih Mbak aku akhirnya melihatnya. Oke. Selama proses membuat suatu produk nih, misalnya Mbak, ini Mbak Dia di Devetro Studio, apakah hanya Mbak Dia seorang, ataukah Mbak Dia punya satu tim lain, atau mungkin bahkan Mbak Dia sudah apa ya, misalnya bekerja sama dengan komunitas sekitar gitu, boleh tolong diceritain, Mbak? Kalau di studio sendiri ada beberapa. Sebenarnya kalau sekarang itu kita ngerjainnya itu berdua untuk produknya, saya dan teman saya. Tapi ada juga kayak yang ngebantu secara freelance gitu Mbak. Dan itu kita ambil dari orang-orang sekitar sih yang memang dari tahun 2020 itu mereka terdampak COVID kan. Maksudnya akhirnya mereka nggak punya pekerjaan. Ya sekarang akhirnya punya pekerjaan tapi kayak itu belum mencukupi. Akhirnya dia juga freelance di tempat kita kayak gitu sih. Akhirnya ya, terus juga ada kalau kerjasama, saya kerjasama sama pengrajin, salah satu pengrajin yang ada di Jogja, dan memang mereka juga selama pandemi itu pesanannya itu sepi Mbak, jadinya akhirnya kita kayak bekerja sama dengan satu rumah yang memang mereka itu pengrajin dan mereka yang sekarang akhirnya mengerjakan produk-produk kita gitu. Oh, para pengrajin ini berarti juga mulai menggunakan material tanah limbah itu berarti ya, Mbak? Iya, diajarin akhirnya Mbak. Hmm. Walaupun belum sempurna, tapi ya diajarin karena kan memang transisi untuk pindah dari satu material yang mereka biasanya pakai ke material yang sekarang kan juga agak lebih sulit kan. Apalagi material limbah itu penanganannya itu sulit. Jadi ya memang dipantau terus gitu, diajarin gitu Mbak. Ini perajin-perajinnya dari daerah mana tuh, Mbak? Pundong, daerah Oke. dekat Jogja bagian selatan lah. Dan mereka terbuka begitu ya, begitu ada Mbak memberikan ilmu baru seperti ini, bagaimana mengolah tanah limbah ini menjadi suatu produk ini. Sebenarnya kalau untuk terbuka enggak, karena memang untuk mendekat dan berdampingan dengan pengrajin itu kan susah banget ya Mbak. Apalagi mereka yang biasanya pakai tanah earthenware itu disuruh untuk pakai tanah yang stoneware apalagi limbah, itu juga selalu menolak sebenarnya. Selalu bilang nggak bisa dan lain-lain, tapi ya harus pakai pendekatan yang lumayan lama sih Mbak sampai akhirnya mereka mau.
Oke. Eh, Sulit juga berarti ya untuk merubah persepsi para perajin ini yang sudah sekian lama mereka biasa menggunakan tanah baru gitu untuk membuat suatu produk. Eh, Iya, susah banget. mm-mm. Karena memang uh, treatmentnya untuk menggunakan tanah stoneware limbah itu kan juga butuh adaptasi juga, dan mereka biasanya pakai tanah earthenware yang misalnya sekali puter itu sehari itu bisa dapat 300 species. Ternyata untuk pakai tanah stoneware itu sehari cuma dapat 20 misalnya, kayak gitu kan juga ini. Jadi ya harus pelan-pelan. Jadi sampai sekarang masih didampingi dan masih belajar terus gitu. Oke. Eh, Sekarang kan mereka sudah mulai katakanlah terbuka ya. Mereka mau membuat produk menggunakan tanah limbah ini. Tapi komunitas ini mereka mengerti nggak ya urgensinya ini bahwa untuk menggunakan tanah limbah ini? Apa mereka iya aja gitu? Ya Mereka ngerti sebenarnya nggak ya pesan besarnya gitu? kalau mereka mungkin nggak terlalu mikirin ya, tapi sebisa mungkin sebenarnya mereka kita edukasi sih untuk kenapa melakukan pengolahan ini, kenapa menggunakan teknik yang seperti ini dan lain-lain gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu ini urgensinya apa gitu ya, nggak terlalu. Kalaupun dijelasin juga pasti jawabannya ya orang desa gini mbak, nggak ngerti gitu paling mbak. Tapi paling tidak mereka udah mau mencoba ya. Itu Iya. satu langkah sih, gak apa-apa. Untuk kedepannya kira-kira Mbak Dia apakah ada rencana misalnya dari material tanah limbah ini mau di-mix dengan material lain kah? Material limbah lainnya? Iya, aku ada rencana sih karena aku punya teman di daerah Klaten, dan dia juga concern untuk apa namanya, dia menangani penenun-penenun di sana untuk membuat juga mode-mode baru kayak gitu. Nah, dia juga selalu memanfaatkan limbah untuk itu. Nah, dari situ, dari kita sharing cerita, aku juga tertarik untuk misalnya digabungin aja ini antara limbah si tekstil tadi sama limbah keramik yang akhirnya dijadikan produk gitu. Oke, menarik sekali sih ya kalau kedua jenis limbah ini bisa dijadikan menjadi satu produk gitu. Eh, Apalagi ya, Em, kalau karya-karyanya Mbak Dia ini kan bisa dikatakan termasuk dalam kategori sustainable crafts. Mm-mm. Eh, Menurut Mbak Dia, sustainable crafts itu apa sih? Pemaknaannya untuk aku sendiri sih akhirnya bagaimana si craft ini bisa bisa hidup dan berlangsung, tapi tetap menjaga lingkungan, menjaga kestabilan lingkungan, menjaga tidak mencemari lingkungan, dan juga bisa menghidupi para crafter yang ada di dalamnya. Jadi dua-duanya kayak jalan gitu antara kehidupan juga lingkungannya. Jadi saling ini aja, saling punya benefit satu sama lain gitu mbak. Oke, kalau gitu saya rasa wawancaranya cukup. Ini aku Mm-mm. mati. Terima kasih ya Mbak.